Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hari ini kita membahas tafsir surat An-Nisa ayat 22 sampai 23. Ini panjang nih. Lebih dari setengah halaman. Topiknya adalah masih mengenai panggilan Allah kepada orang-orang beriman untuk menjauhi sebuah perbuatan atau kebiasaan yang telah berlalu. Allah, kebijaksanaannya tidak bisa dijangkau oleh ilmu manusia. Dalam Quran, Allah hanya membeberkan hal-hal yang Allah larang. Terkadang otak manusia sanggup untuk menggapainya, seringnya tidak. Nah, di sini Allah akan memberikan suatu hukum yang berkaitan dengan wanita-wanita yang tidak boleh dinikahi. Nah, sebelumnya supaya tidak tenggelam dalam panjangnya ayat, saya buat skematik dulu. Ini skematik kita. Ingat kalau belajar tafsir, pertama adalah buka Quran, yang kedua kalau saya berikan file, buka filenya. Nah, yang hijau ini adalah kita, dirimu. Nah, Allah memberikan 5 sebab perempuan itu dilarang untuk dinikahi. Yang pertama, sebab orang tua. Di sini ada 4 wanita yang dilarang untuk dinikahi karena sebab orang tua. Yang pertama, istri ayah. Yang kedua, istri ayah yang lebih spesifik ibu kandung kita. Kemudian yang ketiga, saudara perempuan dari ayah. Dan yang keempat, saudara perempuan dari ibu. Faham sampai sini? Dari orang tua ada 4 wanita yang haram untuk dinikahi. Yang kedua adalah saudara sekandung. Ada 3 wanita yang dinikahi, yang haram dinikahi karena sebab saudara sekandung. Yang pertama, saudara perempuan. Yang kedua, anak perempuan dari saudara perempuan. Yang ketiga, anak perempuan dari saudara lelaki. Oke. Kemudian yang ketiga adalah hubungan anak. Ada 2 wanita yang haram dinikahi dalam kaitannya dengan hubungan anak ini. Yang pertama adalah anak perempuan, kita sendiri. Kemudian yang kedua adalah istri dari anak lelaki. Istri dari anak lelaki. Itu 2 wanita yang haram dinikahi karena hubungan anak. Yang keempat adalah hubungan sepersusuan. Orang-orang Arab dulu biasa untuk menyusukan bayi mereka kepada wanita yang lain, wanita yang hidup di pedalaman jauh dari kota. Tujuannya adalah apa? Tujuannya supaya anak itu pertama lebih kuat dengan punya 2 DNA yang berbeda, 2 minuman susu yang berbeda. Maka anak ini menjadi lebih kuat. Yang kedua adalah untuk mempelajari bahasa-bahasa yang belum dicemari oleh bahasa kota. Terus yang ketiga adalah di kampung atau di pedalaman udaranya lebih bersih, bayi ini akan lebih sehat. Ada 2 wanita yang dilarang untuk dinikahi karena hubungan sepersusuan, yaitu ibu kandung yang kita menyusui, dan yang kedua adalah
saudara perempuan sepersusuan. Kalau ibu itu menyusui orang lain perempuan, nah kita dilarang untuk menikahinya. Nah, kemudian yang kelima adalah hubungan pernikahan. Ada dua wanita yang dilarang untuk dinikahi karena hubungan pernikahan kita dengan istri kita. Yang pertama adalah ibu dari istri. Terus yang kedua, anak perempuan dari istri yang telah dicampuri, yang merupakan anak dari bekas suami istri yang lain. Nanti kita akan membahas kalau belum dicampuri gimana istrinya. Paham sampai sini? Jadi ada 12 wanita yang diharamkan untuk dinikahi, yang kita bisa klasifikasikan menjadi 5 bagian. Karena hubungan orang tua, karena hubungan saudara sekandung, karena hubungan anak, karena hubungan sepersusuan, dan hubungan pernikahan. Baik, sekarang kita akan mulai bacakan tafsirnya. Saya pindah ke tafsir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf. Dan janganlah kalian menikahi dari wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayah-ayah, dari ayah kalian, kecuali apa yang telah terjadi di masa lalu. Jadi kalau sudah terlanjur, Allah maafkan. Innahu kana fahisyatan wa maqta. Sungguhnya itu adalah perbuatan keji dan dibenci. Wasa'a sabila, dan seburuk-buruknya jalan. Hurrimat alaikum ummahatukum. Diharamkan atas kalian ibu-ibu kalian. Sudah jelas kita tidak boleh menikahi ibu kandung kita. Wa banatukum, dan anak-anak perempuan kalian. Wa akhawatukum, dan saudara-saudara perempuan kalian. Wa ammatukum, dan saudara-saudara perempuan ayah kalian. Wa khalatukum, dan saudara-saudara perempuan ibu kalian. Wa banatu akhi, dan anak-anak perempuan saudara laki-laki kalian. Wa banatul ukhti, dan anak-anak perempuan saudara perempuan kalian. Wa ummahatukum, dan ibu-ibu kalian allati arda'nakum. Jadi ibu-ibu yang menyusui kalian, ibu-ibu susu. Wa akhawatukum, dan saudara-saudara perempuan minar radha'ah, dari hubungan sepersusuan. Jadi saudara-saudara perempuan kalian yang dia memiliki ibu susu yang sama dengan kita. Wa ummahatu nisaikum, dan ibu-ibu dari istri kalian. Wa rabaibukumul lati fi hujurikum min nisaikum, dan anak-anak dari istri kalian yang ada dalam pemeliharaan kalian. Allati dakhaltum bihinna, ditambah lagi dengan prasyarat yang kalian sudah mencampuri ibu mereka. Nah, buat orang Malaysia, orang Indonesia nggak paham sebenarnya kenapa kok kita menikahi orang tapi tidak dicampuri. Tapi di Arab mereka biasa. Seperti Aisyah Ummul Mukminin yang dinikahi oleh Rasulullah SAW. Mereka menikah, kemudian 5 tahun atau 4 tahun setelahnya baru mereka satu rumah. Nah, di Arab itu biasa.
Di Nusantara biasanya pernikahan itu dinikmati setelah akad dilakukan. Nah, bagaimana kalau belum dicampuri? Nah, fa illam takunu dakhaltum bihinna. Maka jika kalian belum mencampuri ibunya, fala junaha alaikum, maka tidak berdosa atas kalian. Maksudnya adalah maka kalian boleh menikahi anaknya. Wa khalailu abnaikumul ladzina min aslabikum, dan diminta dan diharamkan untuk menikahi istri-istri dari anak-anak kalian, anak-anak kandung kalian. Kemudian wa antajma'u, dan kita dilarang untuk menghimpun bainal ukhtain, antara dua orang perempuan bersaudara. Jadi ada dua orang bersaudara, kita nikahi dua-duanya dalam satu waktu. Itu dilarang. Apa yang dibolehkan? Ketika kita menikahi kakaknya, masa sudah berlalu, kakaknya sakit dan meninggal, kemudian kita menikahi adiknya, itu dibolehkan. Illa ma qad salaf, kecuali apa yang sudah terjadi di masa lampau. Innallaha kana ghafurur rahima. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kesalahan-kesalahan kalian yang kalian buat kan tidak tahu sebelum ayat ini turun, sudah terlanjur menikahi bekas istri anak, atau sudah terlanjur menghimpunkan kakak adik dalam satu pernikahan, maka dengan ayat ini turun, Allah maafkan kesalahan itu. Baik, itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.